Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali berjumpa bersama dengan saya, Pendeta Feralina Lahiwu, dalam channel YouTube ini. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara jangan lupa untuk terus mendukung channel Pendeta Feralina Lahiwu dengan cara subscribe, tekan tombol lonceng, like dan juga menulis komentar-komentar positif dan dapat membagikan channel video YouTube ini sebanyak mungkin sehingga ada banyak orang yang diberkati. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kembali saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan pembacaan Gereja Masehi Injili di Minahasa dari tanggal 24 sampai 30 Oktober 2021, yaitu terdapat dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-16. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di saat ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Yang kami percaya firman Tuhan adalah pelita dan terang dalam kehidupan kami. Sehingga kami rindu untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Sehingga kebenaran firman Tuhan ini akan menuntun kami, mengarahkan hidup kami, agar supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita membaca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. Mazmur 119 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-16. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira. Seperti atas segala harta, aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, shalom. Damai di hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, karena sampai hari ini Dia terus memelihara kehidupan kita semua. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, tentunya kita memiliki kerinduan agar sikap hidup kita, kelakuan kita, perbuatan kita, tindakan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun saudara-saudara, pada kenyataannya sebagai orang percaya, terkadang kita menyimpang dari kehendak Tuhan. Kita tidak menuruti apa kata Tuhan, sehingga gampang-gampang saja kita melakukan dosa, kita melakukan kejahatan. Apalagi di era ini, Bapak Ibu Saudara, di zaman ini, di era disrupsi yang mengalami perubahan secara besar-besaran. Kalau dulu orang ke sekolah nih boleh bawa HP, dapat marah saudara. Tapi sekarang mau belajar, mau sekolah itu pakai HP. Ya karena apa? Daring saudara-saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bahkan anak-anak balita so tahu pakai HP. Makanya jangan heran kalau ada anak 2 tahun, 3 tahun so tahu menggunakan handphone saudara-saudara.
Ini akibat kecanggihan teknologi yang ada pada masa ini, di era ini saudara-saudara. Namun kecanggihan teknologi yang sungguh luar biasa ini pun memiliki dampak yang luar biasa. Sehingga kita ada pada kondisi ini. Dan jika kita tidak mampu menjaga diri kita, maka kita akan hanyut dalam arus godaan zaman ini. Sehingga penting bagi kita untuk menjaga sikap hidup kita, menjaga perbuatan kita, menjaga tingkah laku kita, kelakuan kita, agar supaya tetap berkenan kepada Tuhan. Amin saudara-saudara. Makanya tema yang diangkat saat ini adalah jagalah kelakuan sesuai firman Tuhan. Mengapa harus menjaga kelakuan saudara-saudara? Karena kelakuan itu begitu penting. Amin. Kelakuan ini bicara perbuatan, ya. Makanya kalau kita orang beriman, kita harus menjaga kelakuan kita, perbuatan kita. Karena jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Omong kosong saudara-saudara. Karena apa artinya kita sebagai orang beriman, tapi kita melakukan kecurangan? Apa artinya kita punya iman, kita orang percaya, tapi kita melakukan dosa, kita melakukan kejahatan saudara-saudara. Untuk itu sebagai orang percaya, kita harus menjaga kelakuan kita. Menjaga kelakuan dengan apa? Menjaga kelakuan dengan hidup sesuai firman Tuhan. Makanya saya sering mengatakan standar kebenaran untuk menjalani kehidupan ini adalah firman. Karena firman Tuhan akan menuntun dan mengarahkan hidup kita saudara-saudara. Sehingga firman Tuhan saat ini dalam Mazmur pasal 119 ini adalah suatu renungan tentang Taurat. Di mana Taurat ini dipuji sebagai anugerah Tuhan yang paling berharga. Yang paling berharga. Jadi Taurat ini dalam bahasa Ibrani Torah ini juga disebut firman. Makanya Taurat atau firman Tuhan ini sangat berharga. Taurat ini lebih berharga daripada apapun. Taurat ini paling berharga dibandingkan apapun. Sehingga orang yang mengenal keseluruhan Taurat, firman Tuhan, itu dapat dipandang sebagai orang yang bijaksana. Sebagai orang yang tahu adat. Sebagai orang yang sanggup membawa diri dengan baik. Bahkan orang yang mengenal Taurat, dia dapat berjalan di jalan yang benar. Luar biasa saudara-saudara. Untuk itu Mazmur pasal 119 ayat 9 sampai 16 berbicara tentang bagaimana menjaga kelakuan sesuai dengan firman, sesuai dengan Taurat Tuhan. Kita mulai dengan ayat 9 saudara-saudara. Di mana ayat 9 ini dimulai dengan pertanyaan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Saudara, saya menggunakan Alkitab yang ada terjemahan NIV. Jadi di sini sangat jelas ya saudara-saudara yang punya Alkitab terjemahan baru bersama dengan terjemahan NIV, New International Version. Kita di sini dapat melihat pasal 119 ini ditulis per baitnya dan per bait itu ditulis dengan menggunakan abjad Ibrani. Sungguh luar biasa saudara-saudara. Sehingga di bagian bait kedua ini ditulis ya dengan abjad Ibrani bet. Dan terjemahan NIV di sini kalau dalam terjemahan Perjanjian Baru dikatakan dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih.
Kalau dalam terjemahan NIV dikatakan, how can a young man keep his way pure? Jadi artinya bagaimana seorang pemuda dapat menjaga jalannya tetap murni. Karena di sini menggunakan kata pure, tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan bersih, murni. Jadi murni itu juga sama dengan bersih, artinya tidak terkontaminasi dengan kotoran, tidak tercampur dengan kotoran. Makanya saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana seorang muda dapat menjalani hidupnya, mempertahankan kelakuannya agar supaya tetap murni, tetap bersih, tidak kotor, tidak tercampur kotoran, tidak tercemar. Jawabannya adalah menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Artinya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tadi saya katakan bahwa Taurat adalah firman Tuhan yang paling berharga. Sehingga orang yang hidup berdasarkan Taurat, berdasarkan firman, dipandang sebagai orang yang bijaksana, sebagai orang yang dapat berjalan di jalan yang benar. Karena saudara-saudara, Taurat ini, firman Tuhan ini mula-mula dipakai untuk petunjuk hidup. Jadi Taurat ini sebagai petunjuk hidup dari orang tua kepada anak, baik anak kecil maupun anak muda. Begitu penting bagi orang tua untuk mendidik, mengajar anak-anak mereka sesuai dengan Taurat, sesuai dengan firman. Karena tadi saya katakan, Taurat itu, firman itu sangat-sangat berharga. Lebih berharga dari harta kekayaan, sangat penting. Bahkan dikatakan sebagai petunjuk hidup saudara-saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau firman, kalau Taurat itu sebagai petunjuk hidup, contohnya ya, kalau kita beli satu barang, misalkan kita beli handphone Bapak Ibu Saudara ya, kita beli handphone pasti ada DP buku petunjuk kan. Dulu waktu Tom beli handphone ya, belum tahu mau cara menggunakan HP ya saudara-saudara, pasti di dalamnya ada buku petunjuk. Bagaimana cara menggunakan HP, cara mengoperasikan HP, supaya apa? Nyanak mau salah mau pakai, ya. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, begitu juga dengan Taurat, dengan firman, sebagai petunjuk untuk menjalani hidup, supaya nyanda mau salah jalan, supaya tetap ada di jalan yang benar. Sehingga saudara-saudara, pemazmur saat ini jelas mengungkapkan bahwa menjaga kelakuan supaya tetap bersih, yaitu hidup sesuai firman Tuhan. Luar biasa saudara-saudara. Sehingga yang jadi pertanyaan di sini ya, mengapa seorang muda? Mengapa? Dengan apa seorang muda? Mengapa seorang muda? Karena namanya orang muda, mereka perlu bimbingan. Ya, seorang muda, mereka belum berpengalaman. Dan seorang muda, mereka butuh arahan untuk menjalani kehidupan. Makanya sebagai orang muda, kita harus mendengarkan nasihat dari orang yang tua, lebih tua dari kita. Karena sebagai orang muda kita perlu arahan, perlu bimbingan. Dan mengapa orang muda bukan orang tua saudara-saudara? Seorang muda bukan seorang tua. Karena saudara-saudara, diyakini bahwa orang tua yang memberi ajaran. Orang tua yang mengarahkan. Supaya anak-anak muda hidup dalam kebenaran firman. Hidup dalam Taurat. Makanya kalau kita baca dalam kitab Ulangan pasal 6
ayat 6 dan ayat 7 di sana dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya dan seterusnya, saudara-saudara. Jadi, mengapa seorang muda? Karena orang tua harus menuntun, mengarahkan, membimbing kehidupan anak-anak muda supaya mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan. Namun saudara-saudara, yang jadi persoalan pada masa ini bukan lagi ajar tuh firman. Mar, sekuran ajar TikTok. Ya. Mama dan anak sama-sama buat TikTok, saudara-saudara. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Memang tidak ada yang salah dengan TikTok, ya. Tidak ada yang melarang orang buat TikTok, tidak, saudara-saudara. Tetapi sebagai hamba Tuhan yang saya mau ingatkan saat ini bahwa jangan cuma ajar TikTok ke siang, tompe anak-anak, tapi ajar mereka untuk mencintai firman, ajar mereka untuk mengasihi Tuhan, mencintai Alkitab, mengetahui kebenaran lewat firman Tuhan. Karena itu tanggung jawab kita sebagai orang tua, tanggung jawab kita untuk mengajar anak-anak kita supaya mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Mar, sekarang kok tabu bale dunia. Kang, suatu anak-anak yang tahu firman dari DP orang tua. Karena suatu anak-anak yang lebih rajin beribadah dari DP orang tua, saudara. DP orang tua setengah mati dapat lihat dalam gereja, dalam persekutuan kolom. Tabala DP anak yang rajin. Luar biasa komang kalau dapat anak model begitu, Bapak Ibu Saudara. Jangan anak orang tua lesunya muncul, anak lenyak muncul, saudara-saudara. Ya, karena apa? Anak itu ikut jejak orang tua. Makanya bersyukur kalau ada anak-anak kita yang terlibat dalam pelayanan, yang terlibat dalam persekutuan. Kendati pun orang sebagai orang tua jarang hadir dalam persekutuan. Makanya di sini kita harus sadar, saudara-saudara, bahwa kita sebagai orang yang tua, sebagai orang tua, kita memiliki tanggung jawab untuk mengajar, mendidik, mengarahkan, membimbing anak-anak muda supaya mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena anak-anak muda, mereka adalah generasi penerus gereja kita. Mereka adalah generasi masa depan. Sehingga kita harus memperhatikan mereka, saudara-saudara. Jangan kita mengabaikan mereka. Jangan kita memandang dengan sebelah mata. Tapi mereka adalah generasi selanjutnya sesudah kita. Sehingga penting bagi kita untuk menunjukkan sikap hidup yang benar. Menjadi teladan agar kehidupan mereka akan melihat contoh-contoh yang baik selama kita menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang hidup berdasarkan firman Tuhan pasti nyandak mau salah jalan. Amin. Pasti jalan hidupnya tetap bersih, tetap murni, nyandak kotor. Iyo toh Bapak Ibu Saudara, nyandak DP caparuni, nyak DP campur-campur, ya. Makanya jangan heran Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini ya ada orang yang so salah jalan. Jangan heran kalau ada orang DP kelakuan orang nado bilang caparuni, ya. Aduh Bapak Ibu Saudara, hati-hati ya. Kita ini orang Kristen, kita ini orang beriman. Jangan sampai orang punya cara-cara licik. Jangan sampai orang punya cara-cara kotor. Kelakuan besae, kelakuan kotor. Itu tidak diperkenankan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Makanya jangan heran kalau ada orang-orang model begini. Berarti mereka sudah tidak hidup lagi sesuai dengan firman Tuhan. Jangankan hidup sesuai firman, enter dengar firman marso nyanda, saudara-saudara. Mau dengar firman bagaimana, saudara-saudara?
enter mau ibadah sonyanda. Padahal mau dengar firman di mana? Di tempat ibadah. Mar banyak orang lebih suka masuk toko, masuk mantos, masuk mall daripada masuk gereja, masuk ibadah. Sehingga Bapak Ibu Saudara jangan heran kalau orang-orang masa ini melakukan banyak dosa, banyak kejahatan. Karena apa? Soalnya ndak jaga buka-buka firman, buka Alkitab. Orang sudah tidak lagi mencintai firman, makanya tidak hidup berdasarkan firman, saudara-saudara. Orang cuma lebih suka apa? Buka HP, buka WA, buka FB, buka IG dari pagi sampai malam. Itu terus dia buka. Padahal seharusnya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman, orang harus buka firman, dengar firman, renungkan firman, lakukan firman dalam torang kehidupan. Jangan orang kurang cek-cek orang pestatus. Dia bahas status apa ya? Kage komang ini dia bahas singgung pak kita. Oh awas ngana tabalas ngana pestatus. Oh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dunia ini semakin canggih, martoran peontak semakin tak ke belakang. Karena apa? Kelakuan besai, saudara-saudara. Makanya hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Jangan kita kompromi dengan cara-cara yang salah. Karena firman Tuhan ingatkan agar supaya kita menjaga kelakuan kita. Kita menjaga perbuatan kita. Kita menjaga sikap hidup kita. Supaya tetap berkenan kepada Tuhan. Jangan jadi orang punya kelakuan jahat. Kelakuan besai. Ya, saling cungkel. Saling tusuk menusuk. Ya, menusuk dari belakang ke saudara-saudara. Saling menjatuhkan. Saling menjelek-jelekan. Bahkan ada juga yang tidak segan-segan kompromi dengan kejahatan, kompromi dengan cara-cara kotor, kompromi dengan cara-cara licik, kompromi dengan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, sadarlah. Sadar Bapak Ibu Saudara bahwa kita harus hidup sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Banyak orang pada masa ini sudah tidak lagi menganggap firman Tuhan sebagai sesuatu yang berharga. Padahal pada masa pemazmur ini firman Tuhan, Taurat Tuhan sangat berharga. Lebih berharga daripada apapun. Tetapi pada masa ini firman Tuhan sudah tidak berharga lagi pada orang-orang zaman ini. Makanya ada banyak orang yang mau dengar firman Tuhan, saudara-saudara. Karena apa? So banyak bikin kelakuan besai. So banyak bikin kejahatan. So banyak bikin dosa. Banyak orang lebih mementingkan harta daripada kebenaran firman Tuhan. Makanya jadi harta lebih berharga, kekayaan lebih berharga daripada firman Tuhan. Sehingga kalau batipu orang, biar jo batipu, yang penting kita kaya. Oh Tuhan, mau jadi apa let orang ini Bapak Ibu Saudara? Bahkan Bapak Ibu Saudara, padahal itu bertentangan dengan firman Tuhan. Biar jo pancuri doi, yang penting orang jadi kaya. Korupsi, yang penting jadi kaya, itu bertentangan dengan firman Tuhan. Apalagi saudara-saudara pancuri doi derma. Oh Tuhan, ampun. Ya, jangan sampai ada pelayan-pelayan Tuhan pura-pura hitung derma DP Laste KTN, dia ambil tuh derma taruh dalam tas. Berdosa Bapak Ibu Saudara. Itu kelakuan-kelakuan besai. Mau hitung derma itu dengan kejujuran. Jangan orang hitung-hitung derma. DP Laste amplop hilang. Orang persepuluhan dah antar di gereja. Dan cuma ada pencuri akang, saudara-saudara. Saya mau katakan sebagai hamba Tuhan.
kalau kita demikian Tuhan mau ajar saudara-saudara. Jangan orang jadi pelayan-pelayan yang punya tangan-tangan jahil, mencuri sesuatu yang bukan milik kita saudara-saudara. Hati-hati, memang orangnya nak lihat, mar Tuhan ada lihat saudara-saudara. Ya, bertobat. Kalau punya sifat-sifat mencuri lekon dalam gereja saudara-saudara. Oh Tuhan, biar bukan dalam gereja nih boleh pancuri saudara-saudara. Ini yang saya mau katakan Bapak Ibu Saudara. Adalah kelakuan-kelakuan besar masa ini yang muncul saudara. Odo kalau pinjang doi nomor 1. Ya, mar sarta mau ganti. Tunggu akang Jo kalau dia mau ganti. Oh Tuhan, serta orang status akang dia bilang lunas daratan. Maaf saudara-saudara, saya harus katakan ini. Malu orang-orang Kristen kalau punya kelakuan-kelakuan seperti itu. Bapak Ibu Saudara, kalau orang ada piang doi bertanggung jawab, ganti Bapak Ibu Saudara. Jangan orang punya karakter-karakter jahat seperti itu. Itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Makanya baca-baca firman, baca-baca Alkitab, renungkan firman. Jangan kurang-kurang lele HP. Habis itu orang tidak tahu melakukan apa yang terbaik di hadapan Tuhan. Maaf, saya harus katakan ini saudara. Karena ini kelakuan-kelakuan besar yang harus dibasmi, yang harus dihilangkan dari muka bumi ini. Sebagai orang Kristen, orang harus jadi contoh dalam sikap dan perbuatan kita, dalam kelakuan kita. Kita harus cari teladan di tengah-tengah hidup kita, saudara-saudara. Jangan orang jadi orang-orang yang tahu malu. Karena orang perbuatan bikin malu Tuhan penama. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan demikian bagi kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jaga sikap kita, jaga kelakuan kita. Karena lebih baik miskin daripada menipu orang lain. Lebih baiknya ada doi daripada pinjam doi, konya ganti saudara. Ini saya harus ingatkan sebagai hamba Tuhan. Jangan sampai kelakuan kita mendukakan Tuhan kita. Namun biarlah kelakuan kita tetap murni, pure, bersih. Amin saudara-saudara. Karena Amsal 10 ayat 9a mengatakan siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Haleluya saudara. Bahkan dikatakan Amsal 20 ayat 7, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jagalah kelakuan sesuai firman. Makanya bagaimana caranya saudara-saudara? Yang pertama, ini so panjang kok baru pertama ini saudara ya. Ini saya terlalu bersemangat saudara. Yang pertama, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Saudara, dengan segenap hati kita mencari Tuhan. Mencari Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini, pernah enggak orang cari Tuhan? Pernahkah kita rindu berjumpa dengan Tuhan? Rindu hadirat Tuhan? Makanya saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, kalau orang ada masalah, orang ada pergumulan, cari Tuhan. Amin. Jangan cari sesuatu yang tidak berkenan. Cari Tuhan. Kalau orang ada dalam penderitaan, dalam beban hidup, mari kita cari Tuhan. Tapi saudara-saudara, jangan nanti ada pergumulan kon orang baru cari Tuhan. Tapi juga dalam orang kehidupan orang selalu mencari Tuhan. Sehingga dalam pergumulan pun kita mencari Tuhan.
Bukan cari cap tikus saudara-saudara. Ya. Kalau orang dalam masalah kita cari Tuhan. Karena Tuhan sumber pertolongan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita mencari Tuhan agar supaya kita tidak menyimpang dari perintah Tuhan. Agar supaya kita tidak berdosa terhadap Tuhan. Makanya orang yang mencari Tuhan adalah orang yang sadar bahwa dia butuh Tuhan. Mar orang kalau senyanak jaga cari Tuhan saudara. Itu DP nama taiminya. Ya, orang kalau senyanak jaga cari Tuhan itu orang rasa diri jago, rasa diri hebat, rasa diri keren. Itu DP nama dia sunyak butuh Tuhan. Kan orang kalau cari orang berarti ada yang dia butuhkan, ada yang dia butuh saudara. Tapi dalam kehidupan kita, saat kita mencari Tuhan, kita membutuhkan Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mencari Tuhan supaya saat kita menjalani hidup ini, Tuhan yang akan menuntun kita. Amin saudara-saudara. Cari Tuhan. Jangan orang kurang cari-cari di mana tanpa menyambung ayang saudara. Jadilah keluarga Kristen yang mencari Tuhan. Jadilah pribadi-pribadi yang mencari Tuhan. Bangun pagi saat teduh, cari Tuhan. Dalam persekutuan ada ibadah, cari Tuhan saudara-saudara. Amin. Dan juga dikatakan yang kedua, pesan firman Tuhan yang kedua, di ayatnya yang ke-13. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Bapak ibu saudara, kalau tadi mencari Tuhan dengan segenap hati. Segenap hati, jangan setengah-setengah hati orang cari Tuhan. Tapi sepenuh hati, segenap hati. Mengapa? Karena Tuhan lihat hati saudara. Dari hati terpancar kehidupan. Hati ini pusat dari segala sesuatu. Makanya dari hati ini kita mencari Tuhan dengan segenap hati. Karena kalau orang cari Tuhan dengan segenap hati, pasti orang betul-betul berjumpa dengan Tuhan. Dan yang kedua, dengan bibir kita menceritakan firman. Segala hukum yang kau ucapkan itu bicara firman. Pakai bibir ini untuk menyampaikan firman, menceritakan firman, mengajarkan firman. Jangan pakai bibir ini, saudara-saudara, untuk mengatakan sesuatu yang menipu, yang di dalamnya ada muatan kebohongan, ya, atau bahkan jangan sampai habis berkhotbah, habis itu mau pakai ancor. Saudara, habis bilang firman, habis itu bergosip. Tapi pakai mulut bibir ini untuk memuliakan Tuhan. Pakai mulut bibir ini untuk menceritakan firman, mengajarkan firman, memperdengarkan firman agar banyak orang yang diberkati. Mulut bibir kita ini jadi berkat bagi banyak orang. Jangan sampai karena mulut sudah lalu berdosa, kage mati kamari, masuk surga mulut tak tinggal saudara-saudara. Iya tuh. Makanya selama mulut bibir ini dipakai, biarlah itu dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang terakhir saudara, pesan firman Tuhan. Jangan melupakan firman, tapi renungkanlah firman dalam kehidupan yang ada. Jangan lupa firman Tuhan. Saudara yang diberkati, kadang orang kalau pergi ibadah, kong lupa HP, kan dati biar sejauh balik saudara. Karena lupa HP, maka lupa Alkitabnya, ndak pakai aja terus ya saudara. Makanya hari ini firman Tuhan ingatkan, jangan lupa firman Tuhan. Wah, tapi saudara, mar ada le orang bilang kalau umur setua so jadi pambalupa, mar ada le umur masih muda le so jadi pambalupa saudara-saudara. Mar kalau selupa siapa lekang mau marah Bapak Ibu Saudara karena selupa ketukno. Mar hari ini saya mau katakan sebagai hamba Tuhan saudara-saudara, jangan sampai orang lupa kalau orang ini so ada suami, so ada istri, atau bahkan so ada anak, dan so ada cucu saudara-saudara, ya. Dalam pengertian bahwa jangan lupa kalau orang ini so kawin, so menikah saudara-saudara.
Jangan setel muda, so lupa kalau orang ini so tua. Karena saudara yang diberkati Tuhan, itu orang yang setel muda itu mau suka tuh muda-muda di luar. Padahal so ada mai tua. Ini bahaya saudara-saudara. Makanya jangan lupa juga kalau orang ini sudah berkeluarga, sehingga orang akan tetap menjaga orang kelakuan. Amin. Kalau orang tidak lupa firman Tuhan, orang tidak akan lupa kalau orang ini sudah beristri, sudah bersuami, sehingga orang tidak akan menggoda suami orang, tidak akan menggoda istri orang. Karena orang akan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena orang tidak lupa firman, orang mempraktikkan firman, biar orang goda, orang tidak akan tergoda. Amin saudara-saudara. Karena torangnya nak lupa, torang ada mai tua, torang ada suami, torang ada istri. Maka orang kalau lupa firman, enter DP istri di rumah dia lupa saudara-saudara. Makanya so sayang orang pe istri. Bahaya ini Bapak Ibu Saudara. Makanya firman Tuhan bilang jangan melupakan firman. Dan juga saya mau katakan jangan lupa kalau torang ini adalah pelayan khusus. Kita adalah pelayan. Jangan cuma suka jadi pelsus, ya, tapi tidak bertanggung jawab Bapak Ibu Saudara. Saat pemilihan pelsus semua demam mau suka jadi, ya, semua mau suka jadi pelayan khusus, semua mau suka jadi penatua, mau suka jadi diaken. Sarta so jadi lupa kalau dia adalah pelayan khusus saudara-saudara. Banyak orang lupa kalau dia adalah seorang pelayan. Sehingga cara hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Seharusnya sebagai seorang pelayan harus memberikan teladan di tengah-tengah kehidupan yang ada. Tetapi sebagai pelayan dia lupa. Bahkan tugas tanggung jawab pelayanan diabaikan. Maka kalau saat pemilihan suka-suka mau jadi. Serta so jadi lupa DP tugas saudara-saudara. Nyandak masuk gereja. Nyandak datang sidang, nyandak datang ibadah pas. Seharusnya kalau suka menjadi pelayan Tuhan harus bertanggung jawab atas tugas yang diberikan di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Jangan lupa kalau orang ini pelayan. Semoga Bapak Ibu Saudara, Kang, yang tak pilih ini semua adalah orang-orang rajin. Amin. Rajin mau pergi di sidang, rajin mau pergi di ibadah pas, rajin mau pergi di ibadah, amin. Jangan karena cuma orang versus kolom, cuma di kolom tuh rajin. Di tingkatnya tidak rajin saudara-saudara. Karena di kolom cuma ibadah kolom, dia tahu di kom ibu dia datang. Di kom bapak dia datang saudara. Dia tahu dia cuma versus kolom, cuma kolom dia tahu. Bapak Ibu Saudara sebagai pelayan Tuhan, kita bukan cuma pelayan Tuhan di kolom, tapi kita sebagai pelayan Tuhan di gereja. Makanya ada tugas pekerjaan tanggung jawab di gereja, itu juga menjadi tanggung jawab bersama saudara-saudara. Makanya tadi saya katakan saudara, kalau kita yang dipilih, yang sudah terpilih, puji Tuhan. Semoga yang terpilih ini adalah orang-orang yang rajin. Karena saya percaya yang sota pilih orang imani yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Orang yang tidak melupakan firman dan yang merenungkan firman adalah orang yang juga akan melakukan firman, termasuk melakukan tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, jalanilah hidup kita dengan memegang firman Tuhan. Menjalani kehidupan rumah tangga, pegang firman Tuhan. Menjalani kehidupan keluarga, pegang firman Tuhan. Bahkan menjalani tugas pelayanan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah petunjuk hidup supaya torang nyandak bakal lakuan jahat. Tapi torang akan hidup di jalan yang benar.
Untuk itu jangan lupakan firman, renungkanlah firman dan lakukanlah firman dalam torang kehidupan. Sehingga apapun yang torang lakukan, kalau sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkatinya. Biarlah kita mampu menjaga perbuatan kelakuan kita sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Semoga firman ini memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih ketika di saat ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati kami, mengoreksi kami, memperbaiki kami untuk hidup dalam kebenaran kepadamu. Ajar kami untuk melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang sudah menyaksikan video YouTube Pendeta Firdan Lehiu dalam video kebenaran firman Tuhan ini. Semoga memberkati kita semua. Salam sehat, shalom, damai di hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.